Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini adalah ayat yang ke-13. Ayat sebelum ini, ayat keberapa? Ke-12, isinya sumpah. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Wal ardi dzatis sad', demi bumi. Ayat sebelumnya juga sumpah. Apa bunyinya? Was samai dzatir raja', demi langit. Berarti Allah sumpah berapa kali? Berapa kali? 2 kali tadi. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad'. Di tengah-tengah surat At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah 2 kali lagi. Dan kita tahu sumpah itu didatangkan dalam rangka untuk apa? Menunjukkan keseriusan, menunjukkan penegasan, menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan penting, bahkan super penting. Jadi kalau kita habis dengar Allah Azza wa Jalla sumpah, tunggu Allah akan menyampaikan apa. Pasti yang akan disampaikan oleh Allah itu sesuatu yang besar, yang penting, yang urgen, yang istimewa. Walaupun Allah enggak sumpah sekalipun, apa yang Allah sampaikan pasti nopo? Penting. Kira-kira kalau Allah Azza wa Jalla enggak sumpah, jangan percaya dengan apa yang disampaikan Allah nopo mboten? Percaya mboten? Pinten persen? Tak terbatas persen. Kita percaya. Karena apa yang Allah sampaikan pasti benar. Apalagi seandainya Allah Azza wa Jalla mengawali firman-Nya dengan sumpah. Dan sumpahnya enggak cuma sekali. Allah Azza wa Jalla sumpah 2 kali sekaligus. Dan yang dijadikan media sumpahnya adalah 2 makhluk Allah yang sangat besar. Was sama'i dengan wal ardi. Napa? Langit dan bumi. Berarti ayat yang ke-13 ini adalah inti yang akan Allah sampaikan setelah Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 2 sumpah sekaligus. Apa ayat yang ke-13? Innahu laqaulun fasl. Innahu
sesungguhnya dia la qaulun fasl, benar-benar firman pemisah. Sungguh dia benar-benar firman pemisah. Dia di sini apa maksudnya? Banyak ulama mengatakan maksudnya adalah Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menerangkan tentang ciri khasnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan keistimewaan Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quran? La qaulun. Dia adalah firman fasl. Fasl itu pemisah, pembeda. Pembeda apa dengan apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pembeda antara yang benar dengan yang salah. Membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Memisahkan, fasl, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Antara yang benar dengan yang salah. Makanya salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Allah sampaikan dalam firman-Nya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Hambanya niku sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha tinggi, Allah Maha suci, telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Quran. Allah firmankan itu dalam surat apa? Surat Al-Furqan. Nama suratnya apa? Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Furqan itu apa? Mirip kayak tadi. Furqan alladzi farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Al-Furqan itu yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Caranya gimana Al-Quran memisahkan antara yang hak dengan yang batil? Pripun carane? Jadi panjenengan punya Al-Quran, terus sekarang jenengan berhadapan dengan sebuah ideologi. Jenengan pengen tahu ideologi ini hak atau batil. Panjenengan punya Al-Quran. Caranya pripun? Supaya bisa terpisah, jenengan bisa membedakan ini hak, ini batil. Gimana caranya? Pripun caranya? Dibaca. Wis maca Ustaz, tapi belum tahu mana yang hak, mana yang batil. Ngukur maca tok ora paham. Dibaca, dipahami. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran pasti itu adalah batil. Saya ulangi. Kenapa? Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran pasti batil. Batil niku napa to? Batil napa batil? Batil niku mboten bener. Tidak bener, salah, keliru. Kenapa? Karena Al-Quran kebenarannya mutlak.
Sebab Al-Quran adalah firman-Nya Allah yang memiliki nama Al-Haqqu. Salah satu asma'ul husnanya Allah apa? Al-Haqqu. Apa artinya Al-Haqqu? Yang maha benar. Mulanya kan kita sering mendengar firman Allah dibacakan, setelah itu ditutup, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu semuanya benar. Yang bertentangan dengan kebenaran mutlak berarti batil. Saya kasih contoh. Mau berapa contoh? Mau berapa contoh? Secukupnya. Secukupnya nopo? Secukupnya waktu. 1. Bagaimana kita mengetahui ideologi ateisme itu batil? Ateisme itu nopo? Ideologi tidak percaya Tuhan. Bagaimana kita mengetahui ideologi ini batil? Bagaimana? Ketika kita dapatkan bahwa ideologi itu bertentangan dengan Al-Quran. Siapapun yang mengusung ideologi ini, sejenius apapun orangnya, maka kita tetap berani mengatakan bahwa ideologi yang mengingkari adanya Tuhan adalah ideologi yang batil karena tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Ayat apa Ustadz yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada Tuhannya? Antara lain adalah surat Yunus ayat 3. Surat apa? Yunus ayat 3. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Tegas sekali mbok bahwa alam semesta ini ada Tuhannya. Tuhannya sinten? Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi ini wonten penciptaannya mboten? Wonten. Siapa? Allah. Itulah Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menimbang ideologi ateisme itu ideologi yang batil? Karena ideologi tersebut bertentangan dengan apa? Al-Quran. 1. Contoh yang kedua. Ada sebagian orang meyakini Tuhan itu ada. Tapi jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan akeh banget. Ya. Bagaimana kita mengetahui ideologi ini batil? Pripun coba? Ayo diterapkan. Karena bertentangan dengan Al-Quran yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Apal mbok? Apa? Maka jangan sampai kita ragu bahwa ideologi tersebut ideologi yang batil karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ayat berapa? Ayat 1. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahad. Ahad ini artinya 1. Tunggal, esa. Ini sudah berapa contohnya? 2. 3.
Ada sebagian orang meyakini bahwa Tuhan kita Allah. Tapi kalau ada apa-apa ya mintanya boleh kepada selain Allah. Ini ideologi benar apa salah? Salah apa benar? Benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Surat nopo ayat pinten? Surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Ayat berapa? Ayat 5. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu. Muniku sinten? Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi kalau misalnya ada orang ngajarin kita, oke, ada masalah apa-apa, ngana cepat-cepat mengkuburan, tilik ngene bae, jaluk ngana ngene bae. Salah atau benar? Salah. Terus yang benar bagaimana? Bagaimana yang benar? Ngana sholat, nyuwun, marang sing kagungan, sinten? Allah. Itu baru napa? Benar. Ya. Tapi kan yang di kuburan itu wali, Ustaz. Ya sudah, kita tanya saja, wali itu Tuhan atau manusia? Jawab. Manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia itu seharusnya beribadah bukan diibadahi. Manusia itu seharusnya menyembah bukan disembah. Oh, berarti rolih ziarah kubur gue, ajaran ngendi maning gue, ayo. Inilah kadang-kadang kita menyampaikan A, orang pahamnya B. Kita menyampaikan B, orang pahamnya C. Yang melarang ziarah kubur niku sinten, bro? Kita itu bukan sedang melarang ziarah kubur. Kita itu sedang meluruskan orang yang ziarah kubur niatnya salah. Orang ziarah kubur itu niatnya apa? Mendoakan yang sedang diziarahi. Bukan berdoa minta kepada yang diziarahi. Makanya coba perhatikan, kalau kita masuk kuburan itu doanya, salamnya gimana? Assalamualaikum ahlad diyar. Terus? Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada kalian, wahai kaum mukminin, kaum muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Sungguh kami dengan izin Allah bakal menyusul kalian, alias hormati. Terus habis itu apa? As'alullaha lana walakumul afiyah. As'alullaha, napa artine? Aku
mohon kepada Allah. Itu baik. Ya. Bukan aku mohon kepada wali anu, bukan. Aku mohon kepada Allah. Mohon apa? Lana walakumul afiyah. Mohon keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Kalian maksudnya sinten? Orang yang di kuburan, yang sedang kita ziarahi. Jadi jangan salfok. Napa salfok? Salah fokus. Ya. Fokusnya itu kita minta kepada Allah kebaikan buat kita yang sedang ziarah dan kebaikan buat mereka yang sedang diziarahi. Itu yang benar. Ini contoh yang keberapa? 3. Pindah contoh yang keempat. Kalau ada orang yang menyampaikan propaganda, semua agama sama. Kenapa? Semua agama sama. Kita tahu propaganda ini salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Surat apa Ustaz? Dalam surat As-Sajdah. Surat apa? As-Sajdah. Ayat 18 sampai 20. Surat apa? As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa." Apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang fasik, orang-orang kafir? Apakah sama? Jawabannya, la yastawun, tidak sama. Siapa yang mengatakan tidak sama? Allah. Nah, jangan percaya siapa? Percaya wong kae atau percaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan lagi bagaimana antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu bisa berbeda. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Orang-orang yang beriman itu mereka beriman wa 'amilus solihat dan beramal salih, falahum jannatul ma'wa. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Orang yang beriman di akhirat tempat surganya tempat tinggalnya di mana? Di surga. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, adapun orang-orang yang kafir, fa ma'wahumun nar, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Nah, sekarang coba ditanya, surga sama neraka sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Apa berani ada orang mengatakan pada baik? Ya wis ngono, nek pada baik ya wis milih baik salah siji nek. Berarti kalau sama saja kan enggak masalah atau memilih salah satunya. Kalau pilihannya surga sih alhamdulillah. Nek ternyata milihnya apa? Neraka. Beda. Kemudian Allah lanjutkan, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap orang-orang tersebut pengen keluar dari neraka, maka Allah masukkan lagi ke dalamnya. Wa qila lahum, disampaikan kepada mereka, dzuqu azaban nar, rasakan siksaan neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun,
yang kalian dahulu nggak percaya tentang adanya siksaan tersebut. Mengerikan kan? Nggak percaya neraka. Sebagian orang mengatakan, loh, neraka. Dosa. Apa dosa? Atul kelasa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh keberapa? Contoh keberapa? Keempat. Baik. Contoh yang kelima. Kalau tadi menyamakan semua agama. Ada lagi muncul belakangan ini mengatakan laki-laki dan perempuan sama. Kesetaraan gender. Jadi semua profesi laki-laki boleh dimasuki oleh perempuan. Emansipasi. Sama semuanya, laki-laki dengan perempuan. Ya tergantung samanya apa. Sama-sama wajib sholat, iya. Sama-sama wajib puasa Ramadan, iya. Sama-sama wajib haji kalau mampu, iya. Sama-sama wajib zakat kalau hartanya sudah sampai nisab dan sudah 1 haul, iya. Tapi kemudian mengatakan bahwa wanita dan laki-laki semuanya sama hak-haknya. Sehingga para wanita memasuki aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Kalau itu maksudnya, maka tidak sama. Akhirnya sekarang kan pekerjaan semuanya yang dulunya dilakukan laki-laki, ikut apa? Dilakukan oleh perempuan. Ya, sekarang coba, dulu kan yang namanya kenek. Ya. Itu kan pekerjaan sinten? Laki-laki. Mulai emansipasi. Ya no, kenek wadon. Ya. Apalagi? Ya, sopir, ya. Apalagi? Security, Masya Allah. Ya. Ya, security ada perempuan. Ya. Pokoknya bagaimana supaya para wanita ini keluar dari rumah. Sama-sama kerja dengan laki-laki. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya yang jadi korban adalah anak toh. Semuanya. Wanitanya jadi korban. Na'udzubillahi min dzalik, adanya pelecehan. Ya, di tempat kerja yang sering kita dengar beritanya. Pulang kerja, berangkat kerja. Anak-anak terlantar. Ya. Kan ada pembantu, Masya Allah. Panjenengan tinggi-tinggi belajar sampai S1, S2, S3, anaknya diserahkan kepada siapa? Pembantu mboten tamat SD. Ya Allah, tega-teganya jenengan. Tinggi-tinggi belajar ilmu, yang menikmati ilmu jenengan siapa? Orang lain. Anak jenengan terima. Ya. Gak protes kok Ustaz. Bukan gak protes. Dia itu tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Dia protes. Dia kehilangan ayah dan ibunya. Dua-duanya kerja. Ya. Gak sama. Di dalam Islam sudah ada pembagian tugas masing-masing. Laki-laki punya tugas untuk apa? Bekerja, mencari nafkah, membiayai keluarganya. Ibu di rumah bertugas untuk mendidik anak, untuk mengurusi rumah tangga.
Coba bayangkan, panjenengan pulang-pulang, kudu ngomah, apa-apa urung siap, urung mateng. Bu, segane nang endi? Lupa nyombe kesel kok. Sama-sama apa? Capek. Anak terlantar, rumah masih kotor. Jadi laki-laki dengan perempuan tidak nopo? Tidak sama. Ada tugasnya masing-masing. Kalau ada pemahaman yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama, maka itu pemahaman yang keliru karena bertentangan dengan Al-Quran. Surat nopo? Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 33. Apa bunyinya? Walaysa dzakaru kal untha. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Siapa yang menyampaikan itu? Allah. Pripun? Percaya sama Allah atau tidak? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Aja kur jadi slogan. Ya, sekarang memang betul bolak-balik diulang-ulang seperti itu, tapi setiap hari enggak percaya dengan firman Allah. Lalu terus buat apa tadi mengatakan maha benar Allah atas segala firman-Nya? Ini contoh yang keberapa? Yang keberapa ini? 5. Yang ke-6. Alhamdulillah masih ada waktu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ibadah itu ada pensiunnya, astagfirullah. Ibadah kok ada pensiunnya? Maka itu adalah pemahaman yang keliru. Apa ada Ustaz orang yang mengatakan ibadah ada pensiun? Ada. Katanya kalau sudah sampai level tertentu, kalau sudah sampai makom tertentu, wis ora wajib napa? Salat kuwi mbok pensiun jenengane. Ya. Ibadah kok ada pensiunnya. Kerja iya. Ibadah kok ada pensiunnya? Enggak ada pensiun ibadah itu. Selama kita masih hidup enggak ada pensiun ibadah. Ada sebagian orang seperti itu. Dan kadang-kadang ditokohkan. Kadang-kadang ditokohkan. Mangsane sholat malah nunggu mabai. Ya kalau dia sholat di rumah, nunggu malah udut, ngopi, ya. Dolanan darah. Ya. Ini bukan karena dia males sholat, enggak, karena dia merasa bahwa saya ini sudah pensiun, saya sudah tidak punya apa? Beban syariat, saya sudah tidak wajib lagi sholat. Itu medeni itu. Ada orang-orang punya pemahaman seperti itu. Ya. Boten sholat, oh enggak, itu makom saya sudah enggak itu. Kamu itu ya kamu. Makomnya makom esi sholat gitu. Nyong wis beda. Kalau ada orang menyebarkan pemahaman seperti itu, dijamin 100% salah. Karena ibadah tidak ada pensiunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99. Surat apa? Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Ajal. Ajal itu adalah kematian.
Sebagaimana disampaikan oleh para ulama Salim bin Abdullah, Mujahid, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Zaid, para ulama tafsir. Dinukil dalam tafsir At-Tabari. Berarti kapan pensiunnya? Wis mati. Nek urung mati? Belum. Kalau lagi sakit parah? Pensiun apa mboten? Enggak. Berarti kudu nang masjid, sing ngomong nang masjid siapa? Anda bisa sholat sambil apa? Sambil tiduran. Pokoknya selama kita masih ingat, selama kita masih bisa mencerna, selama kita masih sadar, maka ibadah tetap berlaku kepada kita. Kewajiban beribadah tetap berlaku. Ini contoh ke-6, terakhir. Contoh ke-7. Kalau ada pemikiran yang mengatakan ajaran Islam itu boleh dipilah-pilih. Napa? Dipilah-pilih. Kie cocok, kie ora cocok. Itu pasti pemikiran yang keliru. Kalau ada orang punya pemikiran ajaran Islam itu boleh dipilah-pilih. Nyong senengi kiye, nyong ora seneng kiye. Saya sukanya ini, saya enggak suka itu. Saya pakai yang ini, saya enggak mau pakai yang itu, ajaran Islam. Maka ini pemahaman yang salah karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berislam secara kafah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Surat apa? Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa artinya kafah? Secara total. Jangan pilih. Ya. Giliran sholat nganggo cara Islam. Giliran politik nggak mau diatur oleh Islam. Aja nggawa-nggawa agama mong politik. Astagfirullah. Emang agama Islam itu tidak ada aturan politik? Giliran haji pakai cara Islam. Giliran bisnis aja gawa-gawa agama bisnis. Engko apa-apa haram. Astaghfirullahaladzim. Emang enggak ada aturan Islam tentang bisnis? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.